Selamat menonton video pembelajaran berikut. Sebelum memulai video pembelajaran, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Bagi yang beragama Katolik, izinkan saya untuk memimpinnya. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Tuhan Yesus, kami mau belajar. Berkatilah kami dalam pelajaran hari ini. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Materi kita kali ini adalah tentang hak dan kewajiban dalam pemanfaatan sumber energi. Nah, jadi sumber energi pun kita mempunyai hak dan kewajibannya. Nah, jadi di materi ini akan dijelaskan sumber energi itu apa dan jenis-jenis sumber energi itu apa beserta contohnya. Kita langsung saja masuk ke dalam materinya, yaitu hak dan kewajiban dalam pemanfaatan sumber energi. Sumber energi adalah sumber-sumber yang dapat menghasilkan energi secara mandiri, tanpa harus bergantung pada sumber energi lain. Sumber energi terbagi menjadi dua, yaitu sumber energi yang dapat diterbarukan dan tidak dapat diterbarukan. Nah, jadi sumber energi ini adalah sesuatu yang dapat menghasilkan dan dapat berguna bagi kita. Nah, di sini juga ada dua, yaitu yang dapat terbarukan dan tidak dapat terbarukan. Itu artinya dapat diperbaharui ataupun tidak dapat diperbaharui. Nah, nanti kedua jenis ini akan dijelaskan diterbarukan itu apa dan tidak dapat diterbarukan itu apa, dan juga nanti akan ditampilkan contoh-contohnya. Nah, contohnya tentunya juga berupa gambar. Jadi nanti sumber energinya ada dua beserta contohnya juga. Sumber energi terbarukan. Sumber energi terbarukan adalah sumber energi yang dapat diperbarui pasokannya dalam rentang waktu yang cukup singkat, maksimal beberapa bulan. Nah, jadi sumber energi terbarukan ini adalah sumber energi yang melimpah artinya dan bisa dikatakan tidak bisa habis. Contohnya seperti air. Air itu kan nggak mudah habis, walaupun mungkin suatu saat bisa habis. Tapi air ini selalu akan ada, seperti misalnya air di laut. Terus cahaya matahari. Nah, matahari itu sepanjang tahun, terutama kita yang berada di garis khatulistiwa, itu akan selalu mendapat sinar matahari atau cahaya matahari. Dan juga gelombang laut. Nah, itu contoh dari sumber energi yang dapat terbarukan atau yang dapat diperbarui. Nah, berikut ada 3 gambar dari yang telah kita jelaskan di atas. Di sini misalnya ada air, ada cahaya matahari, dan ada gelombang laut. Nah, ini contoh dari sumber energi yang dapat diperbaharui. Nah, jadi ada 3, tapi masih banyak juga di luarnya contoh energi yang dapat diperbaharui. Nah, sekarang kita masuk ke dalam sumber energi yang tidak dapat terbarukan atau tidak dapat diperbaharui. Sumber energi tidak terbarukan. Sumber energi tidak terbarukan adalah sumber energi yang membutuhkan waktu lebih dari 1 tahun untuk memperbarui pasokannya. Nah, jadi sumber energi yang ini nih, nomor 2 ini artinya nggak mudah diperbarui ataupun bisa dikatakan tidak bisa diperbarui. Contohnya ada batu bara dan minyak bumi. Nah, batu bara dan minyak bumi ini dihasilkan dari fosil. Fosil itu artinya bekas tulang-tulang ataupun tumbuhan zaman dahulu, zaman purba dulu, zaman dinosaurus. Nah, itu setelah lama dia mengalami suatu proses kimia, maka dia bisa menghasilkan misalnya batu bara, minyak bumi.
Nah, mereka itu tidak bisa diperbaharui karena pasti akan habis. Batu bara, kalau makin diambil dan minyak bumi makin disedot terus-menerus, dia akan bisa habis. Misalkan itu air yang ada di dalam galon. Kalau air di dalam galon terus diambil, disedot airnya, dia akan bisa habis. Nah, itu contoh dari minyak bumi dan batu bara tadi. Itu adalah contoh energi yang tidak dapat diperbaharui karena dia bisa habis. Tidak seperti sinar matahari, air laut. Nah, itu beda. Kalau batu bara dan minyak bumi, itu dia bisa habis. Makanya di zaman sekarang, di zaman modern, manusia kebanyakan menggunakan energi yang dapat diperbaharui tadi. Misalnya listrik menggunakan cahaya matahari, menggunakan angin, sudah berkurang. Sekarang yang menggunakan batu bara, minyak bumi karena bisa habis. Contohnya seperti kalau kita menggunakan motor. Nah, sekarang sudah keluar motor ada yang menggunakan cahaya matahari. Nah, contohnya seperti itu. Berikut contoh gambar dari batu bara dan minyak bumi. Nah, batu bara itu warnanya hitam. Dia seperti bebatuan biasa, hanya saja dia berwarna hitam dan bisa digunakan sebagai pasokan listrik. Nah, makanya dia contoh sumber energi yang tidak dapat diperbarui ataupun tidak bisa dibuat ulang. Dan sebelahnya ada minyak bumi. Nah, kalau minyak bumi ini biasanya itu ngambilnya di tengah-tengah laut, itu dibor lalu diangkut minyaknya menggunakan kapal. Tapi sekarang kalau minyak bumi sudah mulai berkurang penggunaannya karena digantikan dengan menggunakan minyak sawit. Setelah tadi kita mendengar tentang apa itu sumber energi, contohnya apa, dan jenis-jenis sumber energi itu apa, kita sebagai manusia mempunyai hak dan kewajiban dalam menggunakan sumber energi sesuai kebutuhan. Nah, jadi kita ini dalam menggunakan sumber energi tentunya kita menggunakan sesuai kebutuhan. Misalnya saat menggunakan listrik. Nah, itu termasuk juga tuh karena kita menggunakan sumber energi. Untuk menggunakan listrik sekarang biasanya orang menggunakan batu bara dan minyak bumi. Walaupun beberapa ada yang menggunakan panel surya. Nah, tapi kita tetap harus menggunakan sumber energi dengan sesuai kebutuhan. Misalnya kalau siang mematikan lampu. Nah, itu contohnya. Kalau misalnya sudah dingin jangan menghidupkan AC atau menghidupkan kipas angin. Nah, itu contoh hak dan kewajiban kita tuh. Kita boleh menggunakan, tapi kita juga harus tahu kewajiban kita sesuai kebutuhan. Nah, terus kita berhak memanfaatkan air katanya sini karena air ini kan contoh dari sumber energi. Kita berhak memanfaatkan air sesuai kebutuhan. Akan tetapi, sebelum memperoleh hak, kita harus melakukan kewajiban menghemat penggunaan air bersih. Nah, ini sebagai contoh kalau kita di rumah, gunakan air sebaik mungkin dan sebutuhnya. Jadi jangan sikit-sikit misalnya menghidupkan air PDAM atau sikit-sikit membuang air, ya itu jadi nggak boleh. Menghemat penggunaan air bersih dapat dilakukan dengan cara, nah jadi di sini ada dua cara nih. Cara kita menghemat sumber energi, terutama energi air. Yang pertama, matikan air keran jika tidak dipakai. Nah, itu tentunya misalnya kita mau mencuci piring atau mandi. Nah, jadi kita gunakan secukupnya saja. Kalau sudah selesai, airnya dimatikan. Yang kedua, menyiram tanaman menggunakan air bekas mencuci sayuran. Nah, contoh itu misalnya kita menanam bunga di depan rumah ataupun di mana saja. Jadi, saat kita mau nyiram tanaman, gunakan air misalnya bekas cuci sayuran ataupun kita minum nggak habis misalnya. Nah, itu boleh dibuang ke untuk menyiram tanaman. Nah, itu adalah contoh dari hak dan kewajiban kita saat menggunakan sumber energi, terutama energi air. Oke, cukup sekian materi pembelajaran kita. Saya ucapkan terima kasih. Mohon maaf jika ada salah kata, salah kalimat, dan segala kekurangannya.
Saya mohon maaf. Jangan lupa di like, di share, dan di komen. Terima kasih. Telah selesai kita menonton video pembelajaran. Sekarang kita tutup dengan doa. Bagi yang beragama Katolik, izinkan saya untuk memimpinnya. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan Yesus, kami bersyukur kepadamu atas berkat dan penyertaan-Mu selama kami belajar tadi. Semoga apa yang baru saja kami pelajari berguna bagi hidup kami dan berguna juga bagi sesama. Amin. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami, dan jangan masukkan kami ke dalam percobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Thank you for watching.